Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Siap untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Oke, sesuai Ibu akan absen dulu. Dengan namanya Muhammad Reza. Hadir Bu. Sulastri. Hadir Bu. Sony. Hadir Bu. Asmani Sinta. Asmani Sinta. Hadir. Oke. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena beliau yang telah membawa kita dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benerang. Baik, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang hidup rukun. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hidup rukun, ciri-ciri hidup rukun, manfaat hidup rukun, dan macam-macam hidup rukun. Dalam agama kita telah diajarkan tentang hidup rukun, tentang konsep hidup rukun, di mana Islam adalah rahmatan lil alamin, yang artinya apa? Ada yang tahu? Membawa rahmat bagi kehidupan seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi agama kita menganjurkan atau mengajarkan itu tentang manfaat bagaimana dengan hidup rukun antara tetangga, masyarakat, dan sekolah maupun di tempat lain untuk saling menghargai. Di mana dalam sabda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya memelihara tetangganya. Hendaknya ia memelihara tetangganya. Jadi sudah sangat jelas dalam hadis ini kita dianjurkan untuk selalu hidup rukun dengan tetangga, warga, masyarakat, atau di sekolah maupun di tempat lain, di mana kita hidup atau beradaptasi dengan lingkungan yang lain. Di sini jadi pengertian hidup rukun adalah sebuah konsepsi hidup yang tentram, damai, sejahtera untuk saling menghormati dan menghargai antara sesama. Meskipun di sekitar di lingkungan sekolah banyak terjadi perbedaan pemikiran, perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, suku, agama, ras, dan budaya serta budaya.
Jadi di situ sangat jelas kenapa kita harus saling menghormati, karena terdapat banyak adanya perbedaan ras, perbedaan agama, suku, harus saling menghargai. Saat perbedaan agama itu kita harus saling menghargai dengan agama yang lain. Misalnya agama yang satu, kita harus menghargai perbedaan. Jangan kita menghina karena dia agama ini, kita ini menghina mereka, ya kan? Itu sangat tidak boleh. Terus dalam suku, semua umat manusia di dunia ini itu ada banyak perbedaan suku. Jadi intinya harus kita saling menghargai, jangan ada perselisihan. Kemudian ciri-ciri hidup rukun, saling menghormati antara sesama manusia. Kenapa harus saling menghormati antara sesama manusia? Karena kita hidup di dunia, kita tidak bisa hidup sendiri, harus saling menghormati. Kita harus menghormati mana yang tua atau yang muda. Tidak boleh kita menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain. Terus yang kedua, saling menghargai perbedaan baik agama, suku, dan bahasa. Kenapa saling menghargai perbedaan? Karena manusia di dunia ini itu banyak perbedaan suku, agama, dan bahasa. Itu harus kita saling menghargai bahasa mereka, dari agama mereka, terus suku dan bahasa mereka kita harus saling menghargai. Kemudian selalu akrab dengan tetangga maupun masyarakat. Ini yang sangat penting, itu menghargai bertetangga. Kapan kita tidak saling menghargai dengan tetangga, maka akan terjadi konflik terus menerus. Harus saling membantu, harus saling bekerja sama. Itu kita akan selalu hidup rukun dengan tetangga. Kemudian bersikap ramah jika saling bertemu. Apabila kita bertemu dengan yang lain, siapapun itu, kita harus saling menyapa atau tersenyum. Itu adalah suatu hidup rukun juga. Kemudian selalu bekerja sama. Artinya selalu bekerja sama. Jika ada tetangga, teman yang membutuhkan pertolongan kita harus tolong dan bekerja sama. Kemudian ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Misalnya kita dalam satu masyarakat, di masyarakat atau di lingkungan kita, apabila ada kerja bakti atau gotong royong, kita harus ikut serta. Jangan kita diam duduk di rumah, kita membiarkan orang-orang yang bekerja. Berarti kita bukan orang yang hidup rukun. Kemudian manfaat dari hidup rukun. Manfaat dari hidup rukun. Siapa yang bisa menjelaskan manfaat dari hidup rukun? Satu, menjalin komunikasi yang baik. Ada yang bisa menjelaskan manfaat dari menjalin komunikasi yang baik? Dengan kerukunan umat manusia, kita bisa dengan kerukunan kita bisa menjalin komunikasi yang baik antara sesama, tetangga, keluarga, sekolah, pertemanan, dengan yang lain sebagainya. Kemudian menjalin kerukunan antar sesama, bisa menjalin hubungan antar sesama, bisa berkomunikasi, bisa saling membantu, saling bertoleransi antar sesama. Apapun yang kita butuhkan atau yang membutuhkan bantuan kita, harus kita bekerja sama dengan teman atau keluarga. Kemudian menghindarkan perselisihan dan konflik. Ada yang bisa memberikan contoh atau tentang perselisihan? Dengan hidup rukun kita terhindar dari perselisihan, meskipun di dalamnya atau di suatu lingkungan itu banyak perselisihan, banyak perbedaan karakter,
perbedaan agama, suku, dan ras. Jadi kita bisa menghindarkan dari perselisihan apabila kita selalu hidup rukun. Kemudian menghadirkan keharmonisan. Apa maksudnya? Menghadirkan keharmonisan itu kita harus saling menghargai, saling berkomunikasi dengan baik, menjalin silaturahmi, pokoknya menjalin silaturahmi agar kehidupan terus berjalan dalam kehidupan dalam keseharian kita. Kemudian macam-macam hidup rukun. Macam-macam hidup rukun itu ada 4. Itu rukun di tempat kerja, rukun di tempat sekolah, rukun antar warga, rukun antar tetangga. Ada yang bisa memberikan komentar atau contoh-contoh di rukun di tempat kerja? Jadi rukun di tempat kerja itu kita harus saling bekerja sama, tidak boleh saling menjatuhkan teman. Apabila ada teman misalnya pekerjaannya belum selesai, alangkah bagusnya kalau kita saling kerjasama sehingga terjadi keharmonisan dalam satu kantor atau dalam bekerja, tidak ada konflik di situ. Jadi di situ juga kita harus terapkan rukun di tempat kerja, itu hidup rukun di tempat kerja. Kemudian rukun hidup di sekolah. Bagaimana kalau hidup rukun di sekolah? Bagaimana? Itu saling menghargai teman, menghormati guru, apalagi di sekolah juga harus bekerja sama. Tidak boleh saling mengganggu dengan teman yang satu dengan yang lain. Kemudian rukun warga, antar warga. Bagaimana kalau hidup rukun antar warga? Satu lingkungan. Berarti di situ harus kita kerjasama, selalu gotong royong, saling menghargai antar sesama dan menciptakan suasana yang baik agar tidak terjadi ada kesalahpahaman di antara warga yang satu dengan warga yang lain. Kemudian rukun antar tetangga. Ya, bagaimana kalau hidup rukun antar tetangga? Siapa yang bisa berikan contoh hidup rukun dengan tetangga? Ya, satu, saling membantu. Terus yang kedua, berbagi keluh kesah. Tapi maksudnya keluh kesah dalam hal yang positif. Misalnya ada membutuhkan bantuan tetangga, ya kan? Membutuhkan bantuan, misalnya anaknya sakit, dia ingin membutuhkan, misalnya ingin pinjam motor, ada motornya, ya kan? Jadi kita harus membantu. Itu adalah salah satu hidup rukun tetangga. Jangan kita hidup rukun tetangga, tapi kita gosipkan tetangga. Kita cerita, tetangga beli kipas angin, kita yang kedinginan. Tetangga yang beli televisi, kita yang ini. Jadi kita harus saling menghargai. Itu adalah yang utama. Itu yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita menjaga silaturahmi dengan tetangga. Karena tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Saudara yang paling dekat. Kenapa saya bilang saudara yang paling dekat? Biar kita banyak saudara, 5, 10, semua orang kaya, tapi kalau kita berbeda tempat, pasti yang kita butuhkan tetangga. Ketika kita butuhkan sesuatu, atau ketika kita sakit, tengah malam kah, atau apa, pasti kita akan dengan tetangga. Kalau saudara kan pasti kita telepon, ya kan? Pasti kita telepon dulu dalam perjalanannya. Tapi kalau tetangga, kita kasih tahu ketuk pintunya, dia kan langsung datang. Jadi itu harus kita jaga, harus kita menghadirkan keharmonisan, harus kita jaga hidup rukun dengan tetangga. Itu yang paling utama. Karena kehidupan manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Memerlukan dengan
bantuan orang lain. Itu dari penjelasan Ibu tentang hidup rukun. Ada yang belum dipahami tentang materi kita tentang hidup rukun. Jadi intinya kita hidup di dunia ini harus saling menghormati, kita harus menjalankan yang namanya itu hidup rukun. Di mana kita berada, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ selalu ditegakkan. Itu yang harus diterapkan dalam kehidupan kita. Harus menciptakan keharmonisan, harus saling tolong-menolong, tidak boleh ada perselisihan. Jika ada perselisihan berarti itu namanya tidak hidup rukun. Ya. Ada yang mau menambahkan tentang materi ini atau ada yang belum dipahami sebelum Ibu bertanya? Ada? Tentang hidup rukun, menjalin komunikasi yang baik. Bagaimana? Ada? Berarti kalau sudah tidak ini berarti sudah dipahami. Nanti di sini Ibu akan menceritakan satu kisah tentang hidup rukun dengan tetangga. Di sini kita ambil dengan cerita ini apa yang kita petik, nanti kita akan jelaskan apa yang hikmah di sini di cerita ini. Jadi ada sebuah keluarga, itu dia adalah orang kaya, tapi orangnya jutek. Dia orangnya jutek, mobilnya 2. Pokoknya dia hidup keluarga yang mapan. Anaknya 2. Suatu ketika mereka pindah dari desa ke kota. Tapi kehidupan di desa itu memang sudah mapan betul, sudah tidak serba kekurangan. Dan pada suatu hari bapak ini dia ingin hijrah ke kota. Katanya ingin mencoba kehidupan di kota. Apakah dia akan berubah dengan kehidupannya di desa atau akan lebih meningkat lagi kehidupannya di kota? Berpindahlah mereka ke kota. Mereka mereka membeli sebuah rumah BTN mereka membuat rumah. Jadi di situ kan tetangga BTN itu berlempetan, ya kan? Berlempetan. Terus pekerjaan tidak sama, semua serba sibuk di situ. Jadi masuklah mereka 2 anak, istri, anak, bapak, jadi 4 orang. Tapi memang orangnya ini dia sangat jutek. Dari kampung sana, dari desa, dia sangat jutek. Dia maksudnya dia sering menolong orang, tapi tidak dengan ikhlas. Dia ingin memperlihatkan bahwa dia bisa, dia mampu, ya kan? Datanglah ke kota. Jadi dia datang di kota, dia masih membawa dengan sikapnya yang di desa. Dia ketemu orang, dia cuma melihat, tidak menyapa, tidak tersenyum atau bagaimana. Terus mereka tinggal di situ berapa bulan bertetangga, sementara tetangganya yang lain itu mereka selalu kerjasama, hidup rukun di situ. Pada suatu hari ada kerja bakti di masyarakat, di masjid. Datanglah Pak RT-nya, Pak, kita akan kerja bakti besok. Terus Bapak bilang, oh iya, nanti saya sumbang ini, sumbang itu. Oh iya, makasih, pulang. Besokan harinya, biar sudah kerja bakti, semua warga sudah turun. Tidak. Tapi dia tidak muncul. Yang dia janjikan, dia tidak bawa. Jadi tidak seperti itu, kehidupan terus berjalan. Dia jutek, terus ada tetangga bertamu, pintunya tidak pernah dibuka atau nanti dibuka pintunya kalau dia keluar.
Kemudian berjalan terus waktu. Suatu saat, suatu hari tengah malam, anaknya sakit, ya kan? Anaknya sakit. Terus anaknya sakit dua. Mereka panik. Apa yang mereka harus lakukan? Padahal mereka ada mobil, ada ini. Mereka tinggal menelpon saudaranya, apa atau bagaimana? Itu tinggal berangkat. Tapi mungkin karena malam itu mungkin kuasanya Tuhan. Mereka tertutup, tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Tidak bisa ngapa-ngapain, harus berbuat apa? Tertutup dengan pikiran mereka karena Allah Maha Kuasa. Jadi tidak bisa dia ini. Kemudian jadi pikirannya ingin minta tolong kepada tetangga. Jadi keluarlah si ibu. Si ibu mengetok pintu tetangga sebelah. Tapi tetangga sebelah itu kan tidak ada, dia lagi keluar. Kemudian dia berjalan keluar rumah, dia ketuk lagi, tidak ada lagi. Dia lagi keluar juga, kebetulan kan di BTN, ya kan? Di BTN. Keluar lagi. Kemudian nanti rumah yang kelima baru dia dapat ada orang di situ. Dia bilang, Bu, saya meminta bantuan. Bantuan apa, Bu? Anak saya sakit, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ibu ini dia mengenal bahwa orangnya ini kan jutek, orangnya sombong karena dia punya harta, punya apa, dia sombong. Tadinya ini ibu dia bilang dalam hatinya, ngapain saya mau bantu kamu? Kamu saja tidak bisa bantu, maksudnya kamu saja orangnya sombong, orangnya ini, pokoknya bla 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 bla. Tapi dengan rasa kasihan dia langsung, oh ya nanti kita tolong. Jadi si ibu ini yang satu memanggil semua tetangga, ayo menelpon, ayo kita bantu orang ini. Tapi kan pasti ada pro dan kontra. Tapi ada si ibu ini, jangan kita seperti dia. Mudah-mudahan dengan kita seperti ini dengan dia akan terbuka hatinya bagaimana hidup rukun atau hidup bertetangga dengan kita. Jadi mereka pergi, berkumpullah semua di satu lingkungan. Waktu rumah sakit, alhamdulillah anaknya tertolong. Jadi si bapak dan ibu mereka itu baru sadar, baru di situ mereka sadar karena anaknya alhamdulillah selamat. Padahal mereka itu sangat panik pada saat itu. Bapak ini langsung sadar, ternyata hidup rukun itu sangat penting bagi kita, apalagi hidup bertetangga. Karena ibu itulah tadi yang ibu jelaskan bahwa walaupun kita bersaudara banyak, uang, harta ada, tapi kalau ketika kita tidak ada hidup rukun dengan tetangga, saling menghargai dengan tetangga, tidak ada artinya. Karena tetangga itu adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Ya. Anak-anak, ada apa yang kita bisa petik dari kisah tadi atau cerita tadi? Ada yang bisa ini? Ya, tidak boleh hidup sombong. Ya, hidup harus bergerak dengan tetangga, saling menghormati karena kita hidup itu tidak sendiri. Pasti kita butuh bantuan orang lain. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ada yang bisa memberikan tentang hidup rukun? Ada yang bisa memberikan pemaparannya tentang kehidupan rukun dan yang dia telah dijelaskan tadi ibu yang bisa dipahami? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita intinya itu harus kita hidup rukun dengan di mana saja kita berada, kita harus hidup rukun, yaitu saling menghormati, harus menghargai perbedaan, harus menghargai saling memberikan bantuan
bantuan dan pertolongan kepada orang lain. Ya, baik. Sampai di sini pembelajaran dari Ibu. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan dengan materi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.